Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masyarakat di Indonesia. Poin selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai perkembangan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, jelas kita hidup di Indonesia memiliki keberagaman dan perkembangannya yang semakin jelas dan semakin maju. Zaman semakin berkembang dan tentunya mobilitas penduduk terus berjalan. Contohnya ada urbanisasi dan ada transmigrasi yang terjadi di Indonesia. Urbanisasi seperti yang sudah terjadi di biasanya, bahkan di tahun sekarang memiliki cukup peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mudik yang terjadi pada tahun 2022. Arus mudik di tahun sekarang sangat melonjak dikarenakan pada tahun-tahun yang sebelumnya pemerintah tidak membolehkan masyarakatnya itu untuk mudik atau pulang kampung. Dan di Indonesia juga ada transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke kampung. Nah, yang terjadi di Indonesia perkembangannya sangat signifikan, berpengaruh dengan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan politik. Pada awal kemerdekaan, situasi politik di Indonesia memiliki berbagai macam dan bahkan masih mencari bentuk politik pemerintahannya yang seperti apa. Yang pertama, yang di Indonesia cukup membuat pemerintahan yang semakin tidak jelas, yaitu masih berusaha mencari bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat dan diinginkan oleh beberapa tokoh pemerintahan yang sesuai dan bisa menjadi satu politik yang menyatukan semua masyarakat dan perbedaannya. Adapun pada awal kemerdekaan Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan pada masa itu seperti perubahan bentuk negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang pertama. Tidak lama setelah itu terbentuknya RIS, terdengar suara rakyat yang menyatakan tidak puas dengan pemerintahan RIS. Nah, masyarakat ini tidak puas dengan pemerintahan RIS sendiri. Konstitusi RIS yang berbentuk negara federal menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, karena Indonesia memiliki berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, pada masa itu masyarakat menentang karena negara federal ini, pemerintahan negara dengan negara federal tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Makanya masyarakat Indonesia pada saat itu menentang keras. Terjadilah perpecahan bangsa. Karena itu pada tahun 1950 mulai muncul gerakan untuk mengubah RIS menjadi NKRI. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengubah negara serikat diperlukan adanya undang-undang sendiri dibentuk pada saat itu pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. RIS resmi dibubarkan pada tahun itu dan tanggal 17 Agustus tahun 1950 RIS resmi dibubarkan. Pada demokrasi liberal dan terpimpin keadaan republik juga mengalami perubahan. Nah, dikarenakan sejatinya terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat dan dikeluarkannya dekret Presiden 1959
Keadaan Republik pada masa demokrasi liberal setelah menjadi negara kesatuan Indonesia menganut demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini lebih dengan sistem parlementer, demokrasi liberal. Dalam sistem ini presiden hanya menjadi kepala negara karena presiden pada sebelumnya memiliki hak otoritas sendiri untuk menentukan segala macam keadaan ataupun aturan perundang-undangan menurut dia sendiri, dan masa jabatannya sendiri itu lebih panjang, seumur hidup. Nah, sedangkan demokrasi liberal dengan sistem parlementer ini lebih tersusun rapi serta menjadikan masyarakat sebagai tokoh penentu utama dalam pemerintahan Indonesia, pemerintahan yang ada. Pada masa demokrasi liberal, 7 kali pergantian kabinet. Nah, 7 kali pada masa itu. Kabinet mengakibatkan kondisi politik tidak stabil. Nah, sehingga muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin berdasarkan Undang-Undang 1945 pada tanggal 5 Juli 1945 dikeluarkannya dekret presiden yang berisi, yang pertama, ada 3 dekret presiden. Pembubaran konstitusi. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Terbentuknya MPAS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Nah, 3 dekret tersebut menjadikan demokrasi liberal serta kabinet parlementer digantikan oleh kabinet presidensial. Pemerintah demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia. Nah, tentu kehidupan berpolitik di Indonesia ini sangat menentukan masa depan dari Indonesia sendiri pada saat setelah kemerdekaan Indonesia. Namun pada masa itu justru terjadi pelanggaran dan pemerintahan cenderung menjadi sentralistik. Hanya pemerintahannya saja yang berkuasa. Segala bentuk kekuasaannya dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak sesuai dengan amanah yang harus diemban oleh dia dari masyarakat. Di samping itu, situasi ekonomi memburuk pada saat itu, sehingga memicu demonstrasi besar-besaran pada saat guna menjaga keamanan negara. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Demo besar-besaran itu sangat berakibat fatal untuk keamanan serta keadaan Indonesia pada saat itu. Presiden pun mengeluarkan dekret mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang berisi selanjutnya keadaan politik Indonesia mengalami berbagai perubahan keadaan politik. Nah, pada saat itu perubahan politik pun terjadi terus menerus. Yang pertama, penataan ketabilitasan politik dengan membubarkan PKI. Nah, karena pada saat itu masih adanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini sangat berbahaya terhadap keadaan dan kestabilitasan pemerintahan Indonesia. Makanya pada saat itu dibubarkannya PKI, organisasi masyarakat yang berdasarkan surat perintah Letjen Soeharto mengambil tindakan guna menjaga keamanan negara tanggal 12 Maret. Pada 12 Maret, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI dan organisasi senada untuk beraktivitas di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar dan yang dirasa menentang
keadaan politik, kestabilan pemerintahan tidak diperbolehkan pada saat itu. Maka dibubarkannya semua partai ataupun organisasi kemasyarakatan. Pada tanggal 8 Maret Soeharto mengamandemenkan 15 materi yang terlibat dalam G30 SPK. Setelah itu ia memperbarui kabinet Dwi Kora dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang yang terlibat G30 SPKI. Pada kejadian G30 SPKI sendiri sangat berdampak untuk pemerintahan Indonesia, karena kejadian tersebut menjadikan Indonesia terpuruk, menjadikan keadaan bangsa menjadi sangat tidak stabil. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Pada masa ini terjadi penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Nah, pada poin kedua ini, yang pertama, Partai Persatuan Kebangsaan terdiri dari NU, Permusi, PSII, Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia Berdiri, dan PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo. Yang ketiga, Golongan Karya atau Golkar. Poin yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa ini terjadi 6 kali pemilu. Partai Golkar selalu mendapatkan mayoritas suara dengan menangkan pemilu. Karena pada saat itu dominasi dari partai Golkar, Golongan Karya, lebih dominan dan bahkan selalu memenangkan. Dan pada saat itu hanya 6 kali pemilu yang dimenangkan oleh Partai Golkar. Selanjutnya ketiga, peran ganda dwi fungsi ABRI. Yang ketiga, yang keempat, peran ganda dari seorang ABRI memegang peran pertahanan, keamanan, dan peran dalam mengatur negara. Dengan peran ini ABRI diizinkan memegang jabatan termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, dan besar dan jabatan lainnya setelah masa Orde Baru berakhir. Dwi fungsi ABRI dihapuskan. Nah, setelah terselesaikannya masalah G30 SPKI dan pemerintah dan Orde Baru pun terbentuk, maka ABRI dialihfungsikan. Yang dulunya bisa menjabat sebagai wali kota tidak diperbolehkan lagi. ABRI ditugaskan, atau TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, hanya ditugaskan menjaga keamanan dan kestabilitasan pemerintah Indonesia. Pada masa reformasi, pemerintah berusaha membenahi pelaksanaan pembenahan di bidang politik, karena antara lain yang pertama, satu, reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. Ini sangat penting. Dan yang kedua, pemberdayaan anggota DPR, MPR, DPRD diberdayakan. Yang kedua, reformasi lembaga presidenan dan kabinet. Yang keempat, pembenahan kehidupan politik. Yang kelima, penyelenggaraan pemilu. Yang keenam, birokrasi sipil. Yang ketujuh, militer dan dwi fungsi ABRI dihapuskan. Yang kedelapan, sistem pemerintahan daerah dengan sasaran otonomi daerah. Ada 8 poin penting di sini pada masa reformasi yang menjadikan Indonesia lebih maju. Kenapa terjadinya reformasi? Karena pada masa orde lama, orde baru, setelah itu munculnya reformasi, terjadinya
perselisihan berbagai macam keadaan yang menjadikan Indonesia harus terjadinya perubahan, reformasi bidang ideologi negara dan konstitusi. Kenapa ideologi negara itu harus satu dan konstitusi itu harus seperti apa, terus tugas DPR, MPR, DPRD, lembaga presidensial, kabinet, konstitusi, serta tugas fungsi ABRI, TNI, dan sebagai masa pemilihan presiden itu berapa, demokrasi sipil, kemerdekaan masyarakat, demokrasi masyarakat itu seperti apa, itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka akan terjadinya kerusuhan kembali. Pada masa reformasi sangat membutuhkan berbagai dukungan. Adapun pada saat itu pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2004 yang pertama kali dilakukan. Pemilihan oleh masyarakat langsung pemimpin negara. Pada tahun 2004 dibagi menjadi maksimal 3 tahap dan minimal 2 tahap. Tahap pertama, pemilihan legislatif, pemilu untuk memilih partai politik dan anggota DPR, DPRD, dan MPR. Tahap kedua, pemilu presiden putaran pertama. Pemilu ini memilih pasangan presiden wakil presiden secara langsung, pasangan yang diajukan oleh partainya. Tahap ketiga, pemilihan presiden putaran kedua. Pemilu ini dilaksanakan apabila sebelumnya belum ada pasangan presiden yang mendapatkan 50% dari tahap pertama. Pemilu ini diikuti oleh 5 pasangan calon presiden. Nah, terpilihlah pada saat itu presiden secara demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemilihan umum secara resmi. Reformasi diharapkan menjadi angin segar untuk perpolitikan Indonesia, karena pada saat itu perkembangan masyarakat Indonesia mengalami keadaan yang sangat signifikan, sangat berpengaruh. Dari awalnya yang biasa saja, dari awalnya yang pemerintah itu hanya orang-orang yang memiliki jaringan, orang-orang yang memiliki kekuasaan yang dikenal dan bisa ada di jajaran pemerintah. Ada yang pertama Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Pada masa-masa itu perkembangan masyarakat Indonesia ini dari mulai sosial, ekonomi, politik, agama, suku, ras, dan segala macamnya sangat terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Masyarakat dituntut mengurus bagaimana, dan keadaan pada saat itu sangat mencekam. Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, terus orang-orang yang ada di partai politik, ada di PKI dan segala macamnya. Pada saat itu Indonesia masih merintis dari bidang perpolitikannya. Harus seperti apa nih pemerintahan yang ada, serta harus bagaimana pemerintahnya
yang diharapkan dan sesuai oleh masyarakat. Berbagai tokoh agama, tokoh sosial, tokoh politik, tokoh budaya, tokoh segala macamnya berkumpul, merundingkan kelanjutan Indonesia itu harus seperti apa. Itu saja dari saya, penjelasan mengenai perkembangan masyarakat Indonesia, yang poin intinya adalah bahwa perkembangan masyarakat Indonesia pada saat Orde Baru, Orde Lama, serta reformasi dan berbagai macam keadaan Indonesia pada saat tahun 1945, pada tahun setelah dan sebelumnya, itu menjadi pelajaran bahwa tidak mudah untuk kita untuk saat itu menjadikan Indonesia yang sekarang. Maka harus kita teladani. Itu saja dari saya. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.